Tadi latihan tubuhnya adalah gerak indah. Yang kemudian ada kembangannya. Kalau kemarin yang kita dengar dari Pak Fajar dan Pak De Untung adalah didengarkan musik saja kemudian bergerak mengikuti musik. Kalau Pak De Untung mengatakan untuk luruh pada musik. Jadi mengikuti musik aja. Musiknya mau gimana ya tubuhmu harus mengikuti. Tidak mengikuti konvensi bentuknya saja. Nah, terus ternyata dari Pak Ratmo ada kembangan yang baru nih, yang tidak disebutkan Pak Fajar dan Pak De Untung, yaitu soal improvisasi, memberi dan menerima. Lawan mainnya bergerak kayak gimana, si aktornya juga harus bisa membaca itu dan bisa membalas, melatih kepekaan itu. Nah, soal latihan tubuh. Selain gerak indah yang diberikan, sebelum ke sana, Mas Willy sempat menjelaskan tidak ke Pak Ratmo tujuan latihan improv gerak itu tadi, Pak? Oh ya, ini tujuannya yaitu kepentingan itu untuk diperlukan pada waktu si tiap-tiap pemain itu blocking, pindah blocking, pindah tempat. Pindah tempat. Sebenarnya sekarang adegan kita seperti ini ya, berhadapan. Nah, tapi karena saya mau ke kamar mandi, ya lah. Nah, ini kan membutuhkan beberapa bentuk dari bagaimana saya bangkit dari duduk seperti ini. Itu indah supaya si penonton itu bisa menikmatinya secara sempurna, tidak terhalang, tidak apalagi gerakannya yang tidak masuk di dalam gerakan teater. Kayak tiba-tiba kok patah seperti gerakan sehari-hari, nah seperti itu kan patah, Mas. Maka oleh karena si irama musik itu menjadi tuntunan juga. Menjadi seperti bantuan si inspirasi si pembelajar gitu. Itu kalau tanpa adanya musik itu enggak misalnya saya mau ganti blocking, pindah dari sini pindah sana. Kan tidak asal nyok gitu toh. Iramanya yang sudah ada kayak apa? Kalau enggak itu kita sendiri yang menciptakan irama dari dalam diri kita, gitu. Nah ini bilangnya iramanya apa, sedang apa. Kalau marah ya kayak apa, suasananya marah. Kalau sudah senang suaranya. Nah supaya tidak lepas gitu loh, Mas, dari situasi pada saat itu gitu loh. Yaitu tadi kembali lagi kepekaan suasana pada saat itu. Bahkan selain itu nanti kita dari tempat sini ke tempat sini ini bagaimana? Ada dialog panjang apa tidak? Kalau enggak, tiba-tiba kok tiba-tiba lari tanpa ada alasan yang kuat itu enggak masuk di akal, dan nanti penonton akan komentar yang enggak seperti itu. Berarti latihan improv gerak itu tadi adalah untuk membuat si aktor punya kepekaan, untuk membangun blocking, terus mempertahankan irama pertunjukan, dan paham bahwa setiap gerakan yang ada di panggung itu harus punya motivasi atau punya alasan. Ada motivasi. Jadi gerak-gerak tubuh, improvisasi itu kira-kira salah satu tujuannya. Ya seperti itu tadi, misalnya improvisasi itu ada motivasi. Kalau si pemain, si teman itu tidak punya motivasi, dia mau gerak kayak apa? Dia mau gerak kayak apa? Nah sekarang ini, Mas, misalnya saya permainan telapak tangan gini ya. Teman gimana? Kan harus dibaca dulu, Mas. Sebelum dia keluar melibatkan diri di tengah arena kecil itu ya pada waktu latihan. Itu dia harus membaca dulu. Oh, ini. Bahkan mimik teman juga dibaca. Jadi tidak hanya gerakan saja. Mimik teman itu
sedang apa, mood-nya sih sedang apa, sedang terjadi apa di sini gitu loh. Sampai sebesar itu, Mas. Nah, itu kan total, Mas. Jadi tidak sembarang asal gerak, tidak sembarang asal mimik dikeluarkan. Berarti ketika latihan gerak improv itu, gerak indah yang improv itu, si aktor juga harus memperhatikan lawan mainnya betul-betul. Betul. Nah, kalau itu bisa pas gitu ya. Ini kan alangkah berhasilnya itu seperti itu. Dan ketika bergerak improv itu, si pemain yang misalnya Pak Ratmo dan saya, Pak Ratmo yang bergerak, saya yang merespon gerakan Pak Ratmo. Pak Ratmo juga harus menunjukkan dengan total lewat ekspresi tubuh soal apa yang dirasakan harus disampaikan juga pada saya, dan saya juga harus bisa menerima itu. Makanya sampai si musik itu tercipta karena bangunan dari mimik pemain. Maksudnya musik itu tercipta? Memang kalau dia akan menentukan musik yang entah-entahan, kalau tanpa pemain yang gerak seperti itu kan tidak ada rangsangan, Mas. Seperti itu, tiba-tiba kok seperti itu kan lucu nanti kalau tidak ada alasan kuat loh, Mas. Apalagi di Jakarta, Mas, di sana terpusatnya orang-orang pinter, seniman-seniman yang kritis gitu. Itu. Nah, itu gerak indah yang improv. Latihan selain gerak indah, latihan tubuh selain gerak indah, apalagi Pak Ratmo yang masih Pak Ratmo ingat sampai sekarang? Latihan tubuh. Ini sering-sering hentaan gerakan dari suara. Maksudnya? Nah, ini si teman-teman yang sedang menunggu giliran gantian membuat musik. Membuat musik entah dengan apa terus silakan. Mungkin dengan apa, dengan benda apa. Nah, ini ada teman yang lain merespon, nambah itu. Nah, ini teman yang sedang latihan itu, bagaimana dia merespon musik yang seperti, yang tidak beraturan seperti itu, ya lah, tiba-tiba jelung. Nah, ini otomatis dia tidak hanya mendengarkan musik itu, tapi juga timingnya, juga mendengarkan apa itu entah-entah dari musik itu. Kan ada, Mas, dong, tidak ngerewes. Nah, ini sudah lepas. Saya masih belum bisa ngebayangin bentuk latihannya, Pak Ratmo. Apakah itu artinya teman-teman yang sedang tidak bergerak di tengah itu harus membuat bunyi-bunyian tertentu? Yang membuat bunyi-bunyian teman-teman di luar. Jadi kita yang diberi soalnya. Soal dari teman-teman itu. Jadi teman-teman membuat bunyi-bunyian, kemudian saling merespon. Kemudian katakanlah Pak Ratmo yang harus bergerak. Pak Ratmo harus bergerak mengikuti bunyi yang sudah dibuat sesuai dengan apa yang sampai pada diri saya. Pada ada perasaan saya ya. Itu saya kan apa? Ada yang ekstrim, Mas, tidak persis. Itu nanti akan menjadi bahan diskusi seperti itu. Nah, karena masing-masing teman, masing-masing orang punya sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri. Itu nanti dengan seperti itu kelihatan karakternya orang ini begini. Gitu loh, Mas. Jadi pas latihan itu saya coba gambarin ke teman-teman yang menonton juga. Teman-teman yang di luar ketika tidak melakukan gerak indah, tidak melakukan gerak indah, itu disuruh untuk memberikan atau melakukan gerakan yang mengeluarkan bunyi-bunyian. Entah itu memukul meja, memukul badan sendiri, seperti itu. Kemudian
teman yang lain yang ada yang tidak melakukan gerak indah itu merespon gerakan yang musik yang dilakukan sama temannya itu, sampai akhirnya tercipta satu komposisi musik. Nah, komposisi musik itu kemudian direspon sama Pak Ratmo yang harus melakukan gerakan dengan responnya harus sesuai atau tidak sesuai, tapi sesuai dengan apa yang diterima sama Pak Ratmo. Pokoknya dilatih coba masing-masing anggota untuk menerjemahkan musik pada saat itu. Entah itu musik dibuat dari mungkin hanya tepukan-tepukan bareng-bareng. Saya monoton begini, nanti teman lain mungkin tidak monoton, hanya satu ketukan. Nah, itu silakan. Siapa yang sudah mari silakan tampil. Nah, itu seperti itu. Gitu. Berarti bukan hanya kalau kata Pak Fajar dan Pak De Untung disetelkan musik. Tidaknya juga, tapi juga teman-teman yang lain membuat komposisi. Iya. Itu musik kan kalau di tempat latihan di rumahnya Mas Renda. Kalau di luaran kan tidak mungkin. Ini mungkin ada angin. Angin ini yang menjadi konsentrasi, Mas. Atau suara ombak. Coba Anda di Parangtritis di pantai. Anda hanya mendengar suara ombak. Tiba-tiba mata saya kok tertuju pada awan. Nah, ini seperti itu, Mas, akan memperkaya pengalaman batin di setiap pemain. Karena ada imajinasi muncul sampai ke Tuhan. Nah, ada teman itu, bagaimana kalau ombak itu berhenti? Lah barang nggak hebat itu. Bagaimana kalau ombak itu tiba-tiba berhenti? Imajinasinya sampai ke situ, Mas. Loh. Dan kita yang tidak bisa berkata, bagaimana awan itu pertemuan antara langit dengan ombak itu kayak apa? Nah, seperti itu. Nah, selain itu, latihan tubuh yang lain apalagi? Enten mboten? Ada enggak? Latihan tubuh. Selama 67 sampai 75, Pak. Ya itu tadi masalah latihan tubuh untuk kuat, ya itu tadi stamina itu jalan. Nah, soal jalan. Ya, jalan. Ada latihan yang sampai sekarang masih jadi legenda, yaitu topo bisu. Oh, yang jalan dari sampai Parangtritis. Iya. Nah, itu gimana sih, Pak Ratmo? Ketika sebelum melakukan, apakah Mas Willy menjelaskan atau setelah selesai melakukan menjelaskan? Ada itu Mas. Apa? Bagaimana masing-masing orang mengatasi kesulitannya pribadinya sendiri-sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Jadi agar menjadi orang yang tangguh. Ya, jadi tidak sedikit-sedikit minta tolong, nah, seperti itu. Nah, ini nanti dikhawatirkan kalau di panggung bagaimana mengatasi dirinya. Ada, Mas, yang ini kejadian seperti itu terjadi pada hafalan naskah, hafalan gerak. Itu sering terjadi sampai ada teman yang lupa tidak keluar main. Lalu sudah saatnya kok dia tidak keluar. Tapi untung dia peran tidak berarti, artinya tidak begitu penting ya. Tidak sampai merusak urutan adegan, untungnya seperti itu. Nah, jadi kuasailah kesulitanmu dengan dirimu sendiri. Tidak usah meributkan orang lain. Sampai ke Parangtritis hanya disangoni wedang putih, roti tawar. Itu saja. Udah, kalau kamu punya kesulitan apa kesandung apa-apa, itu sudah kamu sendiri yang menolongnya gitu. Itu Mas Willy yang menyampaikan? Iya, seperti itu. Nah, itu maksudnya sampai ke panggung. Jadi maksud dari topo bisu adalah, kalau dari yang dijelaskan Mas Willy dan ditangkap oleh Pak Ratmo adalah soal tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya kamu harus bisa menyelesaikan persoalan sendiri, harus tangguh pada diri sendiri,
Dan efeknya di panggung adalah tidak berharap lawan tidak berharap apapun pada kan sering terjadi, Mas. Lupa disoplir oleh temannya dari balik layar. Nah ini ya itu kalau terpaksanya karena polanya begitu banyak itu bisa saja ya. Apalagi cukup apa ya, yang namanya apa itu ya banyaklah, itulah seperti itulah, Mas, kira-kira seperti itu. Jadi memang tujuannya bukan hanya kalau dari penjelasan Pak Fajar dan Pak Untung yang saya ingat adalah meningkatkan kepekaan si aktor. Selain itu juga soal bahwa si aktor harus sadar dia harus menyelesaikan persoalannya sendiri. Entah itu ketika berada di atas panggung, kayak misalnya ada kasus disuplir, tiba-tiba supirnya nggak ada dan tiba-tiba dia lupa. Dia harus menyelesaikan persoalan itu sendiri di atas panggung. Itu bisa lagi, Mas. Itu bisa lagi, makanya diadakan tadi improvisasi ya. Nah, sebetulnya dalam latihan tidak ada, tapi karena ini bencana ya, katakan kalau di pasar panggung kan sudah menjadi bencana. Saya harus bilang begini, tapi lupa saya. Mas harus merangsang. Ingat ya, dipancing, kira-kira kata-kata itu seperti yang diucapkan saya. Ini saya jadi ingat. Nah, ini namanya improvisasi. Itu latihan improvisasi, larinya sampai ke situ, Mas. Sampai ke situ. Apa enggak hebat, Mas? Menolong di atas panggung. Improvisasi. Oh, enggak ada adegan itu, enggak ada. Misalnya, Mas, saya lupa lagi. Saya harus bergerak begini, kok saya bergerak saya begitu. Ya, ini nanti pemain kan yang tidak tahu kan, teman yang bisa pandai itu ada teman yang seperti itu bisa cara merangsang membenarkan tanpa perjanjian lebih dulu, bahkan sutradara tidak tahu. Nah itu karena surga kita dibiasakan itu tadi latihan improvisasi. Jadi hal-hal yang tidak terjadi Mas Rendra sudah itu, makanya lengkapnya Mas Rendra seperti itu. Sampai orang dari luar Jogja sudah pada datang. Niki Kosase yang dari Jakarta itu banyak lagi. Yang tadinya mendem-mendeman, gini-ginian bisa sembuh karena dikejar oleh itu latihan yang disiplin seperti itu. Coba kalau kita mulai persiapan, Mas, 1 hari latihan 3 kali. Bayangkan. Dari habis subuh itu nanti sampai jam 9. Ngomong-ngomong terus nanti pulang. Siang mulai jam 2 latihan sampai sore. Terus nanti disambung lagi sore sampai malam. Bayangkan. Pada waktu itu belum ada yang namanya orang punya motor. Semua jalan kaki. Sampai Mas Rendra mencarikan rumah untuk kos teman-teman. Jadi kalau ada calling sewaktu-waktu sudah dekat gitu. Nggak usah ngoyo-ngoyo. Yang tadinya di Gampingan, udah sekarang kumpul di Tanggungan, carikan tempat di situ. Nah, selain latihan gerak indah, kemudian kembangannya tadi, terus topo bisu, yang ternyata bukan cuma soal kepekaan aja, tapi juga soal bagaimana si aktor punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Latihan tubuh apalagi yang masih Pak Ratmo ingat selama 8 tahun Pak Ratmo bergabung? Latihan. Masih ada yang diingat, betul Pak? Latihan tubuh lagi. Oh iya. Apa? Ini. Masing-masing teman dilatih kepekaan ya. Ini. Knocking, totokan. Ditotok, knocking.
Tujuannya alat bentuk latihannya kayak gimana, Pak? Iya ya gitu, tidur. Saya tidur ya, tidur. Terlentang, kendorkan semua otot, pernapasan diatur. Kalau sudah siap, teman yang akan mengerjakan juga siap. Sama-sama konsentrasi, tidak asal, tidak itu. Jadi pakai irama juga, karena ini hubungannya dengan saraf, ya. Itu nanti touching, sentuhan. Ini kebanyakan simetris, Mas. Ya. Dari begini. Ini terasa, Mas, dari jauh begini. Makin lama makin mendekat. Itu makin terasa. Hangatnya makin tambah. Nyentuh. Tak. Pelan-pelan terus ditekan lagi. Sampai pol. Tahan dulu sebentar. Nanti pelan-pelan lepas begitu. Slapping. Simetris juga. Knocking, touching, slapping. Terus apa lagi ya? Lali yang satu. Nah itu tujuannya apa, Pak? Kayak knocking terus. Nah ini Mas. Ini mengembalikan lagi si saraf-saraf itu yang kecapean, saraf-saraf yang capek itu sampai bisa tidur. Teman yang kita kerjakan itu sampai bisa tidur. Itu saya sendiri mengalami sama Mbak Narti, istrinya Mas Rendra, sampai dia tidur. Tapi ya saya tidak asal ya, karena dia putri ya. Tapi kita sama-sama bebas, sudah tidak ada pikiran negatif itu. Itu. Yang ketika knocking. Inilah tepaan juga. Tapi pelan-pelan. Sarap-sarap. Nah ini kalau orang capek, nanti Mas kalau seperti itu ya capek, sama teman suruh ngerjakan itu, tapi dengan irama. Dapat pakai pernapasan yang lembut tadi itu, pelan-pelan, tidak serogal-serogol gitu loh. Itu nanti suruh dipraktekkan. Nah itu tujuannya untuk panggung apa, Pak? Waktu itu dijelaskan betul kali sama ini untuk untuk hanya mengendorkan saraf saja. Relaksasi. Mengendorkan saraf saja, relaxation. Dan biasanya itu dilakukan setelah latihan. Iya, setelah. Ya. Nanti ada lagi kalau ada yang latihan memori juga. Daya ingat. Ada itu. Nah, itu nanti hubungannya dengan naskah. Seperti tadi yang saya katakan di depan. Itu hubungannya memori. Mas sebelum sampai di sini tadi di jalan ketemu siapa? Lewat di jalan mana? Ya, itu. Nanti ada lagi. Coba sekarang ingatan yang ada pada diri Anda dibuang dulu, singkirkan dulu. Sekarang kamu hanya di tempat saya ini. Coba sekarang kamu lihat sekitar ini, apa kamu lihat? Sekarang pejam mata. Semua dilupakan, perjalanan kamu dilupakan. Nah sekarang di tempatnya Pak Ratmo itu di sebelah kanan ada apa, di sebelah kiri ada apa, atau kalau nanti Mas di rumahmu, kamarmu ada kaca di sebelah mana, kira melatih daya ingat ya, seperti itu.